Bab 251. Terhubung dengan mikrofon dan hilangkan rumor. Yu Ying sangat menyadari kekuatan skandal semacam itu, mengetahui bahwa jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menimbulkan efek yang sangat buruk dan bahkan berpotensi menghancurkan karir Yu Feng sebagai streamer. Dia tidak menyangka Yu Feng, si brengsek bau itu, begitu cakap, berhasil menemukan bukti kunci untuk membersihkan namanya dalam waktu sesingkat itu. Cheng Zi. Jangan makan makanan dietmu malam ini, Feng Feng akan mentraktir kita udang karang. Yu Ying dengan riang mengetuk pintu kamar Su Cheng, anggota partinya yang sudah meninggal, untuk melaporkan berita terbaru. Setelah menutup telepon, Yu Feng segera memasang pemberitahuan, mengumumkan bahwa ia akan mulai streaming pada pukul 8 malam untuk menanggapi semua tuduhan tentang emas palsu pada siang hari. Ia mengundang semua saudara penggemar untuk bergabung dalam siaran langsung dan mengetahui kebenarannya. Di bawah unggahan tersebut, Yu Feng secara khusus menyebutkan nelayan, orang yang mengunggah video skandal tersebut, dengan jelas menunjukkan sikapnya dalam menangani masalah tersebut, siap untuk pertarungan tanpa batas. Pengumuman streaming tersebut dengan cepat menjadi medan pertempuran opini publik lainnya, dengan banyak penonton dan penggemar jahat secara berirama mengaduk-aduk suasana di kolom komentar, mengubah pemberitahuan singkat menjadi topik hangat yang semakin memanas, dan selanjutnya mengobarkan diskusi yang sudah intens. Pukul 8 malam, Yu Feng telah mengatur dan memeriksa ulang semua buktinya. Setelah memastikan semuanya sudah pada tempatnya, ia memulai siaran langsung. Saat ia melakukan siaran langsung, jumlah pemirsa di ruangan itu mencapai angka mencengangkan 13.000 dan terus meroket. Selain beberapa penggemar lama yang selalu mendukungnya, ada banyak wajah-wajah yang tidak dikenal, dan ruang obrolan langsung menjadi kacau. Baris depan. Saudara Feng akhirnya muncul. Orang-orang idiot ini menjelek-jelekanmu sepanjang hari. Hari ini saya libur kerja, dan bertarung di kolom komentar platform, seru sekali. Yo! Streamer penipu itu sudah live, siap dengan materi untuk membersihkan namamu, ya? Kerumunan popcorn di tempat, menunggu hasil akhir. Rokok, biji bunga matahari, bubur 8 harta, bir, soda, air mineral, hei, sobat di sebelahku, angkat kakimu, biarkan aku lewat. Melihat berbagai irama di ruang obrolan, Yu Feng menarik napas dalam-dalam dan muncul di kamera. Halo semuanya, saya streamer pemancingan luar ruangan Yu Feng. Selamat datang di ruang streaming langsung pribadi saya. Hari ini, publisitas negatif tentang saya muncul di platform, menyebabkan kerusakan parah pada reputasi pribadi saya. Setelah penyelidikan singkat, saya telah mengetahui gambaran kasar situasinya. Jadi saya melakukan streaming langsung untuk berbicara tentang masalah ini dan menghilangkan beberapa rumor. Hentikan omong kosong itu. Bukti dalam postingan itu sangat kuat, Anda tidak dapat mengabaikannya. Masih menepis rumor, bukankah itu hanya kebingungan persepsi untuk membersihkan namamu secara paksa? Mengetahui bahwa kamu telah menandatangani kontrak dengan web Celebrity Guild, siapa yang tahu gerakan licik apa yang kamu miliki? Dukung Kakak Feng, aku sudah menonton sejak ruangan ini memiliki beberapa ratus penonton. Karakter Feng benar-benar solid, top. Masih bicara soal menghilangkan rumor? Seluruh proses sudah diposting, bagaimana Anda masih bisa membantahnya? Dulu aku sangat mengagumimu. Aku sungguh tidak menyangka kamu orang seperti ini, bahkan rela menipu demi menyelamatkan nyawa. Percakapan dalam siaran langsung itu tak henti-hentinya, tetapi Smart Housekeeper menunjukkan pengendalian diri, hanya memblokir sejumlah kecil orang yang membuat komentar yang jelas-jelas menyinggung dan menghina, sehingga memungkinkan sebagian besar pemirsa, baik yang skeptis maupun yang mendukung, untuk berbicara dengan bebas. Yu Feng melanjutkan. Mungkin banyak orang, setelah membaca postingan tersebut, merasa bahwa seluruh kejadian ini sangat jelas, bahkan tanpa sempurna. Namun, ada hal lain lagi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah nelayan asin, orang di balik pemaparan ini, ada di ruang siaran langsung kita? Aku ingin berhadapan langsung denganmu dan mendapatkan cerita lengkapnya. Mendengar apa yang dikatakan Yu Feng, banyak sekali orang mulai fisherman asin, tetapi orang ini mungkin tidak ada di ruang siaran langsung, atau dia tidak ingin muncul. Setelah menunggu sekitar 1 menit, dia masih belum muncul. Melihat ini, Yu Feng melanjutkan, karena kamu tidak mau menunjukkan wajahmu, maka aku akan mencoba meneleponmu. Setelah mengatakan itu, Yu Feng langsung menemukan nomor kontak di teleponnya dan menghubunginya. Kali ini tidak terputus, dan pihak lain segera mengangkatnya. Itu asin, kan? Ini Yu Feng. Saya sedang melakukan streaming langsung sekarang, dan saya ingin berbicara kepada semua netizen tentang pengungkapan yang Anda posting.
Apakah nyaman bagi Anda untuk masuk ke akun siaran langsung Anda? Saya akan menghadapi Anda langsung di siaran langsung. Saya akan menanggapi secara langsung, dan menjelaskan semua masalah yang Anda ajukan dalam paparan Anda. Kamu masih berani telepon aku? Berani streaming? Tunggu aku akan datang. Asin menjawab dengan percaya diri dan segera menutup telepon. Fiuh. Dilihat dari panggilan telepon itu, sepertinya mereka sangat percaya diri. Kebenaran akan segera terungkap, tidak sabar. Mari kita tetap rasional selama perselisihan berlangsung. Bisa saja ada kejutan yang terjadi. Aku punya waktu luang hari ini dan melihat beberapa karya Yu Feng sebelumnya. Dia sepertinya bukan orang yang akan meributkan $800. Anda tidak dapat membaca apa yang ada di hati seseorang. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Setelah menunggu sekitar 20 detik atau lebih, nelayan asin tiba agak terlambat dan muncul di siaran langsung mengajukan permintaan panggilan video. Yu Feng tidak ragu dan langsung menerimanya. Di sisi lain kamera ada seorang pria muda mengenakan topeng hitam, tampak berusia 20-an. Separuh wajahnya tertutup topeng, tetapi ia tampak memiliki kulit yang agak cerah, tidak terlalu khas komunitas nelayan. Aku di sini, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan dirimu hari ini. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Asin berbicara dengan nada penuh percaya diri, nada yang muncul karena tidak adanya rasa takut. Tidak heran dia bereaksi seperti itu. Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari dan telah menghabiskan seharian penuh untuk meneliti kembali semua detail yang dapat dipikirkannya dari atas sampai bawah sekali lagi. Dalam ceritanya, Mas sudah merebus obat itu dan meminumnya. Jadi meskipun dikirim untuk pengujian, obat itu tidak akan berguna. Terlebih lagi, kakek Asin memang dirawat di Ichu. Betapapun hebatnya Yu Feng, dia tidak mungkin melintasi separuh Tiongkok dalam satu hari untuk memverifikasi situasi ini secara langsung, jadi itu bukan masalah besar. Adapun sisanya, selama tidak ada bukti kuat, Asin punya cara untuk menyiasatinya. Dan bahkan jika pihak lain akhirnya memberikan beberapa bukti, ia selalu dapat menggunakan alasan bahwa ia telah melakukan kesalahan dan, paling banter, hanya meminta maaf. Asin bukan selebriti internet atau streamer. Baginya, kekhawatiran tentang wajah seperti itu tidak layak disebutkan. Baiklah, mari kita mulai membahas isi ceritamu. Pertama-tama, mengenai isi percakapan WeChat, saya sudah memeriksanya dengan sangat teliti, tidak ada jejak penyuntingan PS, semuanya benar. HMPH. Tentu saja benar, semua konten yang aku unggah itu benar. Asin menyela Yu Feng dengan kasar setelah mendengar ini. Bibir Yu Feng melengkung membentuk senyum, dia tidak terganggu dan melanjutkan. Mereka yang tidak tahu dapat memeriksa tangkapan layar dalam cerita. Pertama-tama, setelah melihat dia mengatakan ingin membeli mask untuk keperluan medis, saya bermaksud memberinya 1 gram secara cuma-cuma, tetapi dia menolak dan bersikeras membayar saya sejumlah uang. Jadi saya mengambil $800, termasuk gratis ongkos kirim. Bab 252. Gengsi streamer teratas. Aku tidak menyembunyikan apapun dari kalian semua. Harga pembelian mask adalah 850 yuan per gram, dan biaya pengiriman melalui SF Express adalah 22 yuan, sehingga total biayanya menjadi 872 yuan. Untuk membantunya, saya pribadi mengalami kerugian sebesar 72 yuan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dengan mengulurkan tangan, aku akan menimbulkan kekacauan seperti ini. Beri aku waktu, berhentilah berbelas kasihan palsu untuk mendapatkan simpati. Mask asli seharga 850 yuan per gram memang bagus, tapi yang palsu bahkan tidak bernilai beberapa dolar, balas Asin dengan nada keras. Yu Feng tidak terus membantah, tetapi malah memberi isyarat dan terus berbicara. Oke. Saya hanya menyatakan fakta di sini. Inti masalahnya bukan ini, terus dengarkan apa yang saya katakan. Anda mengatakan melalui telepon dan di postingan Anda bahwa Anda membeli mask untuk mengobati penyakit kakek Anda, dan tangkapan layar dari log panggilan menyebutkan gejala stroke dan penyumbatan dahak. Apakah Anda yakin tentang itu? Ya, aku sudah mengatakannya. Kalau begitu, aku ingin bertanya, bagaimana kamu menggunakan mask itu setelah menerimanya? Yu Feng melanjutkan pertanyaannya. Tentu saja, kami membuat ramuan, obat tradisional Tiongkok. Mask yang saya beli dari sebelumnya semuanya palsu, dan saya secara khusus telah memeriksanya ke dokter. Kali ini, aku percaya padamu dan tidak membuang waktu untuk memeriksanya, yang hampir menyebabkan bencana. Izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah Anda yakin itu digunakan dalam ramuan? Tanya Yu Feng lagi. Yakin? Baiklah kalau begitu,
Izinkan saya berbagi sedikit pengetahuan yang saya pelajari dari seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Stroke dan penyumbatan dahak, sebagaimana kita orang awam menyebutnya, stroke dan gejala-gejala terkait, bervariasi dalam penyajiannya berdasarkan tingkat keparahannya. Kasus ringan menyebabkan mati rasa dan kelemahan pada anggota tubuh, sedangkan kasus berat dapat memengaruhi fungsi bicara, menyebabkan gangguan atau kehilangan kemampuan, dan pingsan. Tidak ada obat ajaib untuk kondisi ini, dan pemulihan setelah jatuh sakit cukup lambat, dengan sebagian besar kasus serius tidak dapat kembali ke kondisi kesehatan sebelumnya. Mask memiliki efek yang dapat menstimulasi otak dan membuka lubang-lubang, dan menggunakannya untuk mengobati kondisi ini sangatlah tepat, tetapi saya bertanya kepada seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang profesional, yang memberitahu saya bahwa metode penggunaan mask sebagai obat untuk mengobati kondisi ini biasanya melibatkan upaya untuk membuat bersin melalui hidung. Saudara-saudara di siaran langsung mungkin tidak tahu apa artinya ini, jadi izinkan saya menjelaskannya secara sederhana. Ini melibatkan pencampuran bubuk mask dengan ramuan Cina lainnya seperti duri gleditsia dan asarum yang membuka lubang dan meningkatkan sirkulasi, untuk membuat bubuk. Kemudian, bubuk ini dihirup melalui hidung untuk merangsang bersin dan, pada gilirannya, meringankan kondisi tersebut. Mendengar ini, hati Asin tenggelam. Asin hanya meneliti khasiat mask untuk merangsang otak dan membuka lubang, dan mengetahui bahwa itu cocok untuk mengobati stroke dan penyumbatan dahak, tetapi dia belum memverifikasi secara spesifik tentang penggunaan atau metode pengobatannya. Hal ini meninggalkan celah fatal bagi Yu Feng untuk bangkit kembali. Siapa yang bilang harus pakai metode nasal dan bersin? Resep dari dokter pengobatan tradisional Tiongkok di sini adalah meminumnya sebagai ramuan. Pada titik ini, Asin hanya bisa menggertakkan giginya dan berdiri tegap. Asal dia bisa bertahan beberapa hari ke depan, bahkan jika kebenaran terungkap kemudian, dia akan mencapai efek yang diinginkan. Mengambil uang atas jasa yang diberikan, selama uang itu ada di tangan, tidak ada hal lain yang menjadi masalah bagi Asin. Melihat argumen mengelak dari pihak lain, Yu Feng menyipitkan matanya dan tersenyum dengan sudut mulutnya terangkat. Baiklah, mari kita asumsikan apa yang kamu katakan itu benar, dan mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Memverifikasinya cukup mudah, kita bisa membahas detailnya nanti. Masalah kedua, Anda menyebutkan dalam postingan Anda bahwa nyawa kakek Anda berada di ujung tanduk dan ia dibawa ke ICU setelah meminum ramuan yang terbuat dari kasturi yang Anda beli dari saya. Menurut informasi, itu adalah ruang ICU 8018 di Rumah Sakit Rakyat Siangtan, kan? Ya. Dia masih di ICU dan belum diperbolehkan pulang, dengan biaya harian yang mencapai ribuan. Sayangnya bagi Anda, saya kebetulan punya teman di Siangtan. Setelah kejadian ini terungkap, saya meminta seorang teman untuk memeriksa rumah sakit yang Anda sebutkan, dan hasilnya berbeda dari apa yang Anda nyatakan. Menurut catatan di sana, pasien di kamar 8018 dirawat seminggu yang lalu karena koma yang disebabkan oleh pendarahan otak. Nama pasiennya adalah Zhang Jianhua. Bolehkah saya bertanya apakah orang ini kakekmu? Ketika Yu Ying mendengar Yu Feng membacakan nomor kamar rumah sakit, dia merasa sedikit gelisah, dan tanpa diduga Yu Feng kemudian melanjutkan untuk mengungkapkan nama itu. Ini bukan lagi sekadar membuat ancaman, itu adalah sesuatu yang hanya dapat diketahui setelah verifikasi menyeluruh. Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Yu Feng menatap Yu Ying, matanya sedikit menyipit, memancarkan ketajaman yang tak terlukiskan, sebuah kewibawaan yang tidak berasal dari amarah. Pikiran Yu Ying menjadi kosong. Semuanya sudah berakhir, sepenuhnya berakhir. Kehilangan muka adalah satu hal, tetapi sekarang tidak ada kesempatan untuk mendapatkan sisa pembayaran yang telah dijanjikan. Melihat wajah pucat Yu Ying dan kesunyiannya, Yu Feng melanjutkan, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan, dan aku punya semua bukti yang kubutuhkan. Jika ada yang masih ragu dalam obrolan, kami dapat menyelidikinya lebih lanjut. Aku, Yu Feng, orang yang jujur dan tulus, dan aku tidak takut pada fitnah atau pencemaran nama baik. Selain itu, dengan mengambil kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa malam ini, seseorang menggunakan akun alt untuk memposting rumor yang mengatakan bahwa saya memeras uang perlindungan dari produsen mask wine tersebut. Itu sudah dihapus oleh platform dan akunnya diblokir secara permanen. Saya berhak untuk mengambil tindakan hukum terhadap semua fitnah dan pencemaran nama baik yang jahat. Mendengar ini, Yu Ying benar-benar panik. Kamera bergetar dalam rekaman itu, dan sedetik kemudian, dia tiba-tiba mengakhiri panggilan suara dan keluar dari siaran langsung. Dengan kata-kata Yu Feng, para penonton yang beberapa saat lalu bertanya-tanya dan mengejek tiba-tiba terdiam. Bagian dari kerumunan yang sangat kritis sebagian besar dibiarkan berkomentar bebas oleh Yu Feng, yang hanya mengambil tindakan terhadap beberapa individu yang terlalu sombong. Kewarasan tidak datang dari kekerasan,
Dan sekarang, dengan menghadirkan bukti konkret, menjadi jelas bahkan bagi orang buta siapa yang berbohong. Sial, bajingan itu benar-benar meyakinkan, hampir saja tertipu oleh bajingan itu. Maaf, Kakak Feng, salahku. Saya selalu bilang Feng Bro bukan orang seperti itu. Anjing sialan ini pasti mengambil uang orang lain. Selidiki secara menyeluruh, ungkapkan identitas bajingan ini. Mari kita lihat siapa yang membuat kekacauan di balik layar. Yu Ying mengirim dewa laki-laki X1314. Yu Ying mengirimkan Lamborghini X1314. Yu Ying mengirimkan panah penusuk awan X1314. Tepat saat obrolan streaming langsung sedang kacau, dengan semua orang berlomba-lomba untuk mengungkap identitas pria bernama Yu Ying ini, Yu Ying sendiri yang memimpin 20.000 lebih penggemarnya ke streaming Yu Feng untuk melakukan penggerbekan. Hanya dalam sekejap, jumlah pemirsa di siaran langsung Yu Feng melampaui 300.000. Yu Ying biasanya melakukan streaming tidak teratur, jadi jumlah penontonnya tidak stabil, berfluktuasi antara 50 hingga 100.000 selama streaming reguler. Untuk datang dan mendukung Yu Feng malam itu, Yu Ying telah membuat pengecualian dan mengunggah pengumuman streaming, mengumpulkan ratusan ribu penggemar untuk menggemparkan gedung. Bukan hanya jumlah orangnya saja yang mengesankan, tetapi juga betapa murah hatinya gadis kecil kayak Yu Ying ini. Hadiah orang lain paling banyak akan membanjiri layar dengan 1.314 bir dan hadiah kecil lainnya, tetapi tidak untuknya. Hadiah efek spesial yang paling murah, Dewa Pria, harganya 38,8 yuan tiap buah, dan dia mengirim lebih dari 1.000 buah, yang totalnya berjumlah 50.000 yuan. Satu hadiah Lamborghini harganya 100 yuan, dan lebih dari 1.000 hadiah bernilai lebih dari 130.000 yuan. Satu anak panah penembus awan harganya 288 yuan, dan lebih dari 1.000 anak panah jumlahnya hampir 340.000 yuan. Hanya dengan beberapa klik saja, hadiah senilai lebih dari 500.000 yuan berhasil terkumpul. Jumlah uang itu dapat membeli rumah di kota tingkat ketiga atau keempat. Bab 253. Kekuatan Ding. Yu Feng tahu bahwa Yu Ying akan membawa orang untuk menyemangatinya, tetapi dia tidak menyangka gadis gila ini begitu bersedia menghabiskan banyak uang. Penampilannya tidak jauh tertinggal dari para pendukung kaya legendaris itu. Sial, Yu Ying membawa orang untuk memeriksa ruangan itu? Hadiah itu cukup mewah ya. Yu Ying X548. Yu Ying X1300. Yu Ying X10086. Yu Feng menyentuh dahinya, dengan santai membuka siaran bersama dengan Yu Ying di antarmuka obrolan publik. Di antarmuka siaran bersama, wajah Yu Ying yang elok dan cantik muncul. Kakak, kamu agak berlebihan. Siaran langsung, Yu Feng tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Menurutnya, kemurahan hati Yu Ying dalam memberi hadiah merupakan reaksi yang berlebihan. Yu Ying memiringkan kepalanya sedikit ke belakang dan berkata dengan nada cerdas, kita punya banyak uang, pasti tidak akan kekurangan beberapa ratus di sana-sini. Dan jika seseorang ingin mencemarkan nama baik kita di masa depan, mereka setidaknya harus menggunakan otak mereka dan memainkan beberapa permainan tingkat lanjut. Aku akan sampaikan sekarang, kalau ada yang mencoba membuat Feng Feng kita jijik dengan hal-hal remeh nanti, mama ini pasti tidak akan terima. Satu pernyataan yang penuh dengan semangat mendominasi benar-benar mengubah persepsi semua orang tentang Yu Ying. Biasanya tampil begitu lembut dan menggemaskan, tak seorang pun menyangka dia akan bersikap lebih mewah daripada para petinggi platform itu ketika sudah serius. Bahkan jika hadiah senilai lebih dari 500 juta itu dikembalikan padanya nanti karena dia dan Yu Feng berasal dari kubu yang sama, potongan platform itu hampir setengahnya, artinya dia baru saja membuang lebih dari 200.000 begitu saja. Kau tak perlu mengirim banyak hadiah, cukup dengan sebuah isyarat, lanjut Yu Feng. Yu Ying membuat ekspresi cemberut yang lucu dan berkata, sekarang setelah semuanya beres, setiap orang seharusnya sudah punya penilaian sendiri tentang apa yang benar dan salah. Pasti akan ada lebih banyak orang rendahan seperti ini di masa mendatang. Biarkan mereka melihat kekuatan kita. Biasanya, saya jarang sekali meminta hadiah kepada siapapun saat siaran langsung. Jarang sekali merepotkan orang lain dengan permintaan untuk mengikuti atau membantu, dan tidak pernah menyentuh e-commerce. Tetapi hari ini saya akan bersikap tegas kali ini saja. Para pemirsa dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, terlepas apakah kalian suka menonton siaran langsung Feng Feng atau tidak, karena orang-orang rendahan ini, hari ini saya memberikan dukungan penuh saya kepadanya. Tugasnya cukup mudah bagi siapa saja yang bersedia membantu, cukup dengan mengangkat lengan. Jika Anda penggemar saya, ikuti saja Feng Feng. Saat ini Feng Feng memiliki 137.000 pengikut, saya ingin melihat angka itu naik menjadi 250.000, untuk menunjukkan para pembuat onar di balik layar.
Kalau kita tidak bisa mencapai angka itu dalam 10 menit, anggap saja beberapa tahun saya di internet terbuang sia-sia, dan saya akan pensiun dari web. Setelah kata-kata ini, seluruh ruang siaran menjadi gempar. Dengan santai membagikan hadiah virtual senilai lebih dari 500.000, semua orang terkagum-kagum dengan kemewahan itu, dan tidak terlalu terkejut, karena mereka telah melihat penggemar menghabiskan jutaan selama acara tahunan. Namun, bendera yang baru saja dipasang Yu Ying agak ekstrim. Dengan level ketenarannya di internet yang sudah setara atau bahkan melampaui beberapa bintang, pernyataannya secara terbuka bahwa ia akan pensiun dari internet jika jumlah pengikutnya tidak mencapai target adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa ditarik kembali. Jika benar-benar tidak mencapai jumlah tersebut, mengingat karakter Yu Ying yang sombong, dia pasti akan melakukannya. Risikonya tampak agak tinggi. Detik berikutnya, daya tarik Yu Ying yang kuat disorot sekali lagi. Jumlah pengikut di akun Yu Feng mulai meroket gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pengikutnya telah meningkat menjadi lebih dari 280.000. Hanya kurang sedikit sekitar 10.000 dari target 300.000. Apa artinya mendapatkan 150.000 pengikut dalam waktu kurang dari 5 menit? Bahkan jika kita hitung dengan biaya pengikut hiburan termurah yaitu 1 yuan per pengikut, nilai minimumnya adalah 150.000. Bagi Yu Ying, pengikut sebanyak itu hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit. Penyiar biasa mungkin masih senang dengan peningkatan beberapa lusin pengikut setiap hari, gembira pada hari-hari ketika mereka mendapatkan lebih dari 100. Namun bagi Yu Ying yang mampu mendongkrak pengikut penyiar kategori khusus sebanyak 150.000 dengan satu panggilan, kemungkinan hanya dia yang memiliki pengaruh seperti itu di seluruh platform. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas dukungan dari semua anggota keluarga. Para penggemar sangat responsif, dan Yu Ying segera berdiri untuk membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada penonton, dan untuk sesaat, ia tampak kembali menjadi dirinya yang biasa, manis dan unik. Tolong panggil saya Saudara Sheng mengirimkan panah penusuk awan X666. Silakan panggil saya Saudara Sheng mengirimkan bir 1314 X10. Tolong panggil saya Saudara Sheng mengirimkan Jack X1314. AVO Doors mengirimkan bir 1314 X6. AVO Doors mengirimkan Dewa Pria X88. AVO Doors mengirimkan Old Iron X66. Xiao Daimeng mengirimkan Throbbing Heart X666. Bubur Xiaomi dikirim luar biasa 1314 X10. Pada saat ini, hadiah efek khusus baru kembali memenuhi layar. Di Peak Guild, Saudara Sheng juga berfoya-foya dengan murah hati. Selain dia, AVO Doors dan beberapa streamer lain yang sedikit kurang populer, juga di bawah Peak Union, menunjukkan dukungan kuat untuk Yu Feng. Terima kasih atas dukungan besar dari Saudara Sheng, dan terima kasih kepada Saudara AV atas dukungan besarnya. Terima kasih kepada semua saudara di ruang siaran langsung yang telah hadir. Melihat hal ini, Yu Feng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang. Silakan panggil saya Saudara Sheng, Yu melakukan hal yang benar. Baik itu orang atau uang, kami akan memberikan apa yang dibutuhkan. Dengan dukungan Serikat Pekerja, kami akan selalu berjuang melawan tindakan-tindakan kecil sampai akhir. AVO Doors, dukung saudaraku Yu Feng, lakukan saja. Yu Feng mengangguk tanda terima kasih lagi, menenangkan pikirannya, dan berkata, terima kasih semuanya atas bantuan kalian. Sekarang, saya membuat keputusan spontan. Semua pendapatan dari hadiah dalam siaran langsung hari ini akan disumbangkan ke Hope Project atas nama semua saudara di sini dan semua orang di ruang langsung. Untuk memberikan bantuan bagi anak-anak dalam keluarga dengan kondisi sulit. Begitu kata-kata ini diucapkan, para pemirsa yang awalnya hanya menonton untuk bersenang-senang, memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap Yu Feng. Yu Ying sendiri menyumbang lebih dari 500.000, diikuti oleh Brother Sheng, AV, dan sejumlah streamer besar dan kecil dari serikat lain yang jumlahnya lebih dari 100.000. Bahkan dengan mempertimbangkan separuh terendahnya, itu berarti hampir 400.000 dalam pendapatan hadiah, yang hanya disumbangkan begitu saja. Ya, tentu saja disumbangkan. Dan Yu Feng hampir tidak ragu sedikit pun dalam mengambil keputusan itu. Uang itu di luar ekspektasi Yu Feng, dan meski secara hukum itu milik Yu Feng, dia secara pribadi merasa bahwa dia tidak mengerahkan upaya yang sepadan dengan jumlah itu. Selain itu, menyumbangkan uang atas nama semua orang di ruang siaran langsung juga membantu memperkuat citra pribadinya, kebetulan meningkatkan pengikutnya, dan merupakan suatu langkah yang memiliki keuntungan dan pengorbanan. Saudara Yu Feng hebat sekali. Yu Feng dari Society, aliran baru di dunia penyiaran langsung, puluhan ribu orang menyumbang begitu saja,
Lihat saja mereka yang masih berebut beberapa ratus dolar. Penyiar yang energinya sangat positif, entah kalian mengikuti atau tidak, saya pasti akan mengikuti. Berikutnya juga, aku sudah membaca semua lelucon di beranda, Yu Feng seperti anak harta karun, suka banget sama dia. Omong kosong, harta karun apa? Yu Feng adalah dewa laki-laki, harta karun dewa laki-laki juga. Aku tidak peduli, Yu Feng adalah idolaku sekarang, tipe yang tidak ada yang bisa menandinginya, hanya saja tidak tahu apakah Yu Feng punya pacar. Di atas, kamu pasti sedang bermimpi. Saluran publik kacau balau, tetapi Yu Feng tetap relatif tenang. Pandangannya sekilas menyapu papan peringkat, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Memanfaatkan popularitas ruang siaran langsung yang tinggi, dia tentu bisa berbuat lebih banyak lagi. Saudara-saudara, semuanya tenanglah sejenak. Aku punya beberapa kata terakhir untuk dikatakan. Yu Feng berdeham dan terus berbicara. Bab 254. Membuka izin. Kita sudah bergabung dengan guild, dan semua orang yang datang untuk mendukungku di ruang langsung hari ini adalah tuan rumah dari guild kita atau teman yang cukup dekat denganku secara pribadi. Di sini aku, sedikit serakah, mengganggu saudara-saudara kita di ruang siaran langsung lagi. Popularitas seperti ini mungkin akan sulit terlihat di ruang siaran langsung saya untuk waktu yang lama. Saudara-saudara, tolong bantu saya dan ikuti pembawa acara di tangga lagu. Saya akan memperkenalkan mereka satu persatu dari daftar, dan jika Anda menganggap kontennya menarik, gerakan tangan Anda yang menghasilkan uang dan tekan tombol ikuti. Jika pembawa acara yang disebutkan adalah pembawa acara berbakat, kami akan menyambungkan mikrofon secara langsung dan menampilkan bakat tersebut sekarang juga. Apa pendapat kalian semua? Setelah terjun ke dunia bisnis, dengan ratusan ribu pemirsa di ruang siaran langsung, popularitasnya jelas tidak bisa begitu saja turun. Ide spontan Yu Feng sebenarnya tidak kalah berharga dibandingkan hadiah-hadiah pada bagan. Ken membawa tuan rumah dari serikat untuk menunjukkan dukungan. Semua orang adalah orang asing tanpa koneksi sebelumnya. Tetapi mereka datang, dan tentu saja, dia harus mengatur sesuatu untuk mereka. Memanfaatkan suhu panas, itu membantu meningkatkan pengikut mereka atau semacamnya. Penonton memiliki berbagai macam preferensi. Kini dramanya telah berakhir, memiliki beberapa bakat untuk ditunjukkan juga menjadi hal yang menarik. Banyak orang yang hendak pergi tetap tinggal setelah mendengar kata-kata Yu Feng. Jadi, untuk beberapa saat berikutnya, Yu Feng menikmati perlakuan yang hanya bisa didapatkan oleh seorang host super besar. Selain Yu Ying yang memiliki lalu lintas teratas, ia terhubung langsung dengan setiap pembawa acara dalam daftar satu persatu. Lalu pihak lainnya mengambil kesempatan untuk menampilkan bakat mereka dan mendapatkan pengikut. Dia tetap sibuk sampai hampir pukul 10 sebelum semua orang berpisah dan mengakhiri siaran langsung. Setelah selesai siaran, Yu Feng melihat pendapatan hadiah di bagian belakang dan masih sedikit linglung. Jangankan berapapun uangnya, berapapun budi yang harus ia berikan hari ini, terutama pada Yu Ying, gadis itu agak galak hari ini. Setelah pergi ke kamar kecil, Yu Feng mengeluarkan ponselnya dan memeriksa daftar teman di platform. Yu Ying itu sudah keluar. Karena itu, Yu Feng secara impulsif menelepon. Telepon itu berdering 2 kali sebelum dijawab. Halo? Kamu sedang sibuk apa? Baru saja menyelesaikan siaran saya. Cheng Zi sedang menguliahi saya. Katanya aku buang-buang uang, padahal aku traktir dia udang karang tanpa hasil. Hah? Kata Yu Ying itu dengan nada agak kesal. Kamu tampak agak aneh hari ini, kenapa kamu mengirim begitu banyak hadiah? Yu Feng merenung dalam-dalam sebelum akhirnya mengungkapkan pendapatnya. Hanya beberapa ratus ribu. Serius? Ini tidak lebih dari apa yang akan kudapatkan sebagai hadiah jika aku hanya melakukan siaran kurang dari seminggu? Tidak masalah. Mendengar Yu Ying itu mengatakan itu hanya kurang dari pendapatan hadiah seminggu. Yu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat, kepercayaan diri seorang selebriti internet besar. Berjanjilah padaku, jangan main-main seperti ini lagi, oke? Yu Feng berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Ada apa? Aku merasa seperti dijodohkan oleh wanita kaya. Aneh. Haha, jadi aku menahanmu. Ayo, buat adikmu tersenyum. Yu Ying itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Yu Feng mengerutkan bibirnya dan melanjutkan. Bolak-balik, kamu mengirim 5 atau 600 ribu, hanya potongan platformnya 2 atau 300 ribu. Itu adalah pemborosan uang yang tidak ada gunanya. PFFT. Pemikiran petani. Kamu tidak menghitungnya dengan benar. Mendengar kekhawatiran Yu Feng tentang uang itu, Yu Ying itu duduk tegak, siap untuk memberi Yu Feng sepotong pikirannya. Lalu bagaimana cara menghitungnya?
Yu Feng sedikit bingung. Di permukaan, aku sudah mengirim lebih dari 500.000, termasuk lebih dari 100.000 dari guild, kan? Namun uang ini tidak terbuang sia-sia. Pertama-tama, hal ini menunjukkan kekuatan kita kepada pihak lain, dan Anda menangani insiden pemaparan tersebut dengan sangat kuat dan memuaskan. Pertama-tama, saya sengaja melepaskan emosi yang telah saya bangun, dan jumlah pengikut Anda pun melonjak. Dengan lebih dari 100.000 penggemar, bahkan jika hanya 10% yang bertahan, itu masih merupakan 20.000 yang bagus, bukan jumlah yang sedikit. Poin terakhir, streamer kecil dari guild yang di bawah Shenge, bukankah mereka semua juga mendapatkan pengikut? Terutama Xiao Daimeng, dengan parasnya yang rupawan dan kemampuan bernyanyinya yang baik, satu lagu saja mampu menarik lebih dari 20.000 penggemar, dan lagu-lagu lainnya juga mendapatkan cukup banyak pengikut. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu Feige Outdoors? Dia mengirim banyak hadiah kemarin. Feige di luar ruangan? Aku tidak mengenalnya, sepertinya dia selalu ada di grup obrolan streamer guild, kan? Yu Feng ingat nama itu, tetapi tidak ada interaksi pribadi dengannya. Dia melakukan siaran langsung di luar ruangan, dengan berbagai macam konten, termasuk menyisir pantai, memancing, penjemputan di kota, bernyanyi di luar ruangan, dan banyak lagi. Dia punya konten, tapi biasanya tidak banyak orang yang bergaul dengannya. Aku pikir kalian saling kenal karena dia mengirimi kalian hadiah. Saya tidak pernah berinteraksi dengan dia, mungkin hanya memanfaatkan popularitas Shenge, ya? Berhasil masuk dalam daftar dan mendapatkan banyak pengikut juga. Oh, mungkin. Yu Ying setuju sambil menguap yang tak bisa ditahannya saat berbicara. Mengantuk? Yu Feng menangkap suara di telepon dengan sangat tepat. Ya, sedikit. Saya menonton platform ini sepanjang sore, tidak sempat tidur siang, dan semalam begadang bermain game. Kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal. Aku akan meneleponmu lagi nanti. Baiklah, kalau begitu aku tidur dulu, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Lanjutkan kerja baikmu. Setelah menutup telepon, Yu Feng menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa dia masih terlalu naif tentang beberapa hal. Sebaliknya, Yu Ying memiliki perspektif yang jauh lebih berpandangan jauh ke depan dan tajam. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Mari kita lihat apa hadiah untuk tugas ini. Yu Feng menggaruk kepalanya sedikit kesal dan dengan sebuah pikiran, dia membuka panel tugas sistem, menemukan tugas yang belum selesai, dan memilih untuk mengirimkannya. Ding! Selamat telah menyelesaikan Occupational Story Quest, Deadly Mask, dengan peringkat tugas saat ini A, dan hadiah tambahan 38750 poin. Ding! Otoritas meningkat sebesar O100. Selamat telah membuka kategori baru barang dagangan streamer di sistem mall. Izin kategori barang dagangan yang ada telah ditingkatkan. Dua perintah sistem lampu berbunyi, dan awalnya Yu Feng agak bingung. Namun begitu dia membuka antarmuka mall, dia langsung menjadi bersemangat. Nah sekarang, sistem mall, yang sudah lama tidak mengejutkannya, telah membuka daftar baru. Kartu panas, terapkan pada karya apapun yang lolos tinjauan pendahuluan, dan karya tersebut akan dijamin berstatus panas. Harga, 88.000 poin. Kartu kreativitas tertinggi. Setelah digunakan, Anda akan memperoleh ide sketsa di arah yang ditentukan tuan rumah, dengan kesulitan yang lebih tinggi akan menimbulkan pengeluaran poin tambahan. Biaya pembelian, 50.000 poin, biaya penggunaan mulai dari 10.000 poin, tidak ada batasan. Kartu oratori super. Setelah digunakan, tuan rumah akan memiliki kefasihan tingkat atas seperti Hua Xiao, membuat Anda berpikir jernih dengan pidato cepat. Daya menular max. Ekspresi max. Durasi, 1 menit. Harga, 90.000 poin. Kartu lalu lintas ruang siaran langsung. Penggunaan ini akan meningkatkan jumlah pemirsa ruang siaran langsung hingga batas tertentu. Harga, 100.000 poin. Selain berbagai kartu virtual untuk streamer, item-item reguler di mall juga telah dibuka sampai batas tertentu. Yang paling jelas adalah adanya lebih banyak buku keterampilan memancing tingkat menengah. Setelah mencari, Yu Feng bahkan menemukan keterampilan menengah yang langka, pengantar kombinasi obat kecil. Pengenalan kombinasi obat ringan, memancing tanpa obat-obatan hanyalah main-main, dan mengetahui cara menggunakan obat-obatan ringan dalam memancing di air tawar adalah perbedaan terbesar antara ahli memancing dan nelayan biasa. Efek keahlian, identifikasi daya tarik umpan biasa C20, identifikasi efek obat ringan E60, efek daya tarik ikan kombinasi obat ringan meningkat sebesar 30%.
Bab 255. Pengantar pemasangan obat. Melihat buku ini, Yu Feng hampir berharap dia bisa membelinya di detik berikutnya. Namun, bandrol harga 185.000 poin membuatnya agak enggan. Bagi Yu Feng saat ini, harga selangit yang mendekati 200.000 poin bukanlah sesuatu yang mustahil. Dia baru saja menyelesaikan siaran langsung yang membantah rumor, dan dengan pendapatan dari hadiah dari penggemar seperti Yu Ying dan pendapatan pasif dari menyebarkan energi positif, saldo poin pribadinya telah meningkat hingga hampir 300.000. Jadi, dia mampu membeli buku seperti ini. Tetapi setelah membuka begitu banyak produk kartu spesial, Yu Feng ingin membeli dan mencoba masing-masing produk. Ketika ada banyak tempat untuk menghabiskan uang di saku Anda relatif tidak mencukupi, sehingga timbul sedikit keraguan. Namun, keraguan ini hanya sementara. Setelah ragu sejenak, Yu Feng menggertakkan giginya dan membeli buku keterampilan. Poin dapat diperoleh lagi, tetapi siapa yang tahu kapan buku keterampilan langka akan diperbarui. Ding! Selamat atas keberhasilan pembelian buku keterampilan, panduan pemula untuk mencampur obat-obatan. Ingin mempelajarinya sekarang? Mempelajari. Dengan pikirannya, keterampilan virtual itu lenyap tanpa jejak, dan pikiran Yu Feng dipenuhi dengan banyak pengetahuan baru yang belum diketahuinya sebelumnya. Baru setelah memahami pengetahuan ini, Yu Feng menyadari pemahamannya sebelumnya tentang umpan dan bahan tambahan obat tidak memadai dan kurang dalam banyak detail. Misalnya, banyak bahan tambahan umum di pasaran pada dasarnya merupakan campuran sari rasa utama ditambah bahan pengental, pen stabil, DMPT, asam amino kompleks, vitamin, dan seterusnya. Beberapa rasa saripati memang memiliki efek tertentu pada ikan, tetapi sebagian besarnya tidak berguna, dibuat hanya untuk dicium oleh manusia. Beberapa formula menakjubkan yang direkomendasikan para master dimotivasi murni oleh penjualan dan keuntungan komersial. Yang benar-benar efektif mungkin hanya 1 atau 2 bahan, sementara sebagian besar lainnya adalah plasebo, yang tidak disukai atau tidak dibenci oleh ikan. Pada dasarnya, ini tidak berbeda dengan menjual mask wine palsu. Pada titik ini, banyak orang akan bertanya, sekarang setelah dia mengetahui kebenarannya, apakah Yu Feng akan mengungkap penipuan ini di siaran langsungnya? Setelah belajar dari insiden mask wine, Yu Feng menjadi sedikit lebih rasional. Tidak seperti mask, produk medis tidak memiliki standar keaslian untuk diukur dan dinilai. Bahan-bahan dalam obat-obatan memiliki banyak komponen yang menarik ikan, dan formulanya sangat bervariasi tanpa standar yang ditetapkan, sehingga mustahil untuk menilai kualitas produk orang lain. Tanpa keyakinan dan bukti yang mutlak, lebih baik tidak secara sengaja mengusik sarang tawon itu. Setelah membeli buku keterampilan, Yu Feng menjelajahi toko lagi untuk memastikan dia tidak melewatkan item langka apapun lalu keluar. Naik turunnya malam itu terlalu merangsang, dan otaknya sangat butuh istirahat. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Yu Feng mendapati dirinya kembali masuk dalam daftar panas di beranda. Yu Feng menyiarkan langsung tanggapannya terhadap keraguan, dan berita tentang Pig Guild yang mendukung streamer mereka sendiri serta pemberian hadiah megah berupa 50 juta Yu Ying sekali lagi membuat gebrakan. Menunggangi gelombang perhatian ini, Yu Feng mendapati dirinya menjadi pusat perhatian publik sekali lagi. Melihat jumlah pengikut di profilnya yang meningkat pesat, Yu Feng merasa tidak berdaya. Mendapatkan pengikut memang bagus, tetapi keinginan tulus Yu Feng adalah mendapatkan dukungan dan perhatian pengikut melalui streaming langsung dan berbagi kontennya sendiri, langkah demi langkah. Rangkaian kejadian terkini perlahan-lahan lepas dari kendali Yu Feng dan menyimpang dari niat awalnya. Perasaan tidak berdaya ini membuat Yu Feng merasa kesal, tetapi dia tidak punya obatnya. Sekarang setelah dia memiliki pengikut, suasana hatinya menjadi semakin gelisah, dan dia tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Keadaan ini berlanjut selama beberapa hari, hingga akhirnya Ken menelepon untuk menanyakan mengapa dia tidak melakukan streaming akhir-akhir ini. Saat itulah Yu Feng menyadari bahwa sejak hari dia melakukan siaran langsung untuk menghilangkan rumor, beberapa hari telah berlalu tanpa dia melakukan siaran langsung lagi. Setelah menutup panggilan dengan Yu Ying itu, Yu Feng serius memikirkan apa yang akan disiarkan selanjutnya. Apa yang harus dia siarkan, dan bagaimana? Melihat toples kaca di atas meja, jantung Yu Feng berdebar kencang. Tanpa disadari, seminggu telah berlalu, dan mask wine siap digunakan. Jadi, ia punya konten streaming langsung berikutnya, sejenis anggur herbal yang baru diseduh, dan mencari tempat untuk menguji khasiatnya bagi semua orang. Dengan pemikiran ini, pikiran Yu Feng tiba-tiba menjadi jernih. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang streamer memancing, dan pekerjaan utamanya adalah melakukan streaming langsung memancing. Mengapa tidak sekadar mengintai berbagai kondisi memancing?
Kebingungannya sebelumnya murni karena tidak fokus. Begitu menyadari hal ini, Yu Feng segera melirik kelompok nelayan setempat dan mulai mencari tempat memancing yang cocok. Dan tahukah Anda, dia menemukan satu. Kemarin, kakak laki-laki He Wenlong memiliki 5.000 pon ikan yang tidak tertangkap karena cuaca, menyelesaikan penangkapan ikan dalam waktu setengah jam dan menutup kolam. Akan dibuka lagi besok. Setelah sebelumnya memenangkan mahkota pit di tempat itu dan merebut hadiah, ayam, 2 kali, Yu Feng memiliki pengetahuan tentang pit tersebut. Sekarang, dengan ikan yang ditebar dan kolam yang tidak dipancing, kepadatannya cukup baik, patut dicoba. Setelah melakukan panggilan singkat untuk menanyakan situasinya, Yu Feng mendaftar dan kemudian mengunggah cuplikan di platform tersebut. Anggur herbal mask yang baru diseduh, uji coba langsung besok pukul 6.30. Melihat pengumuman siaran langsung, para penggemar berat yang agak heboh beberapa hari ini menjadi sangat gembira. Yu Feng akhirnya akan melakukan siaran memancing untuk semua orang. Keesokan paginya, Yu Feng bangun jauh sebelum fajar. Setelah sarapan dan berkendara keluar, dia langsung menuju ke tempat pemancingan. Pembatalan sesi terakhir berdampak pada bisnis He Wenlong. Ketika Yu Feng tiba di tempat pemancingan, ia menyadari tidak banyak orang yang mendaftar hari ini. Hanya sekitar 40 orang bahkan mendekati waktu pengundian, bukan tingkat pengisian yang bagus. Jumlah pemancing yang sedikit merupakan kabar buruk bagi pit boss, tetapi bagi pemancing, ini adalah kabar baik. Dengan lebih banyak ikan dan lebih sedikit orang, setiap orang mendapat lebih banyak ikan, tekanan persaingan berkurang, membuatnya lebih mudah untuk menangkap ikan dan membawanya ke darat. Yu Feng menyiapkan perlengkapannya, menyetel pelampungnya, menyiapkan umpan, dan kemudian menunggu tarikannya. Berkat perjalanan memancingnya sebelumnya di sini, banyak pemancing lokal yang sudah mengenalinya. Ketika bertemu dengannya lagi, banyak orang yang datang untuk menyapa, dan tampak jelas bahwa Yu Feng telah memperoleh ketenaran dari kemenangan-kemenangannya sebelumnya. Haha, saudara Yu Feng, apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak datang ke kolam untuk bermain? He Wenlong berjalan santai untuk menyambutnya saat dia sedang bersiap. Hei, Kakak Long. Senang bertemu Anda. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini dan belum sempat memancing, tapi disinilah aku. Bukankah Pak Tua Liu dan yang lainnya ikut denganmu? Kamu pergi sendiri hari ini? Saudara Liu telah sibuk memenuhi pesanan di pabrik akhir-akhir ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk tangkapan besar di lecang terakhir kali. Seharusnya mereda pada akhir bulan. Tidak heran. Hari ini jumlah orangnya sedikit, tetapi ikannya pasti banyak yang menggigit. Aku akan menyiapkan ayam jantan kecil dulu, pastikan untuk memancing dengan baik. Yu Feng menyeringai, menunjukkan giginya, tidak masalah. Saat dia mengobrol dengan Bos Pit, suara mesin menderu memenuhi udara. Sambil mendongak, mulut Yu Feng melengkung membentuk senyum. Baiklah, baiklah, Tuan. Krenli telah tiba. Bab 256. Karakter ada dalam detailnya. Tempat memancing desa Dongxia tentu saja dapat dianggap sebagai benteng utama Li Chungen. Biasanya, dia akan memastikan untuk muncul untuk sesi memancing di sini. Tetapi sejak dia kalah dalam perlombaan memancing melawan Yu Feng terakhir kali, kemunculannya menjadi lebih jarang. Lagi pula, agak memalukan memanggil seseorang dengan sebutan ayah. Yu Feng juga jarang datang untuk nongkrong akhir-akhir ini. Liu Fengnian telah mengirim orang beberapa kali untuk memeriksa apakah dia ada di sana tetapi tidak menemukannya. Kini tidak dapat menahan diri, Liu memutuskan untuk keluar dan bermain lagi, hanya untuk bertemu Yu Feng di sini hari ini. Yu Feng pun tidak berusaha menyapa. Dia hanya duduk di sudut, mengatur pelampungnya dan menunggu untuk mulai memancing. Pandangannya menyapu area tersebut, dan sesekali, ia melirik ke arah Li Chungen. Li Chungen masih tampak gagah saat tiba. Mercedes G-Class miliknya terparkir di depan mural dinding. Sejak dia keluar dari mobil, dia tersenyum sombong dan menyapa semua orang yang dikenalnya di tempat pemancingan. Namun saat dia sedang menurunkan perlengkapannya dan bersiap-siap menyetel pelampungnya, dia melihat Yu Feng dari sudut matanya. Li Chungen secara naluriah mengecilkan lehernya. Yu Feng telah melihat lelaki itu masuk, dan kebetulan mendongak dan melakukan kontak mata. Dia menyeringai dan berkata, "Yo, Bos Li datang untuk memancing." Ah, saudara Feng juga ada di sini. Wajah Li Chungen langsung memerah. Dia terjebak, tidak tahu apakah harus tinggal atau pergi, dan berdiri di sana dengan rasa malu yang amat sangat. Setelah semua orang tenang, tidak penting lagi apakah dia benar-benar mengatakannya atau tidak. Terburu-buru keluar pagi ini dan tidak mendapat minuman.
Aku agak haus. Bagaimana kalau kau ambilkan aku coke untuk melunasi taruhan kita sebelumnya? Apa katamu? Kata Yu Feng bercanda, sambil menyeringai lebar. Tentu saja, kamu berhasil. Kamu mau minum apa? Saya akan membelinya sekarang juga. Apapun baik-baik saja. Sekalipun Li Chungen bukan orang yang paling menghargai, dia tahu ada jalan keluar saat dia melihatnya. Dia segera menganggukkan kepalanya, meletakkan tongkatnya, dan menuju ke kios kecil milik Hi Wenlong yang menjual air dan minuman dingin. Sepanjang percakapan ini, Yu Feng nyaris tak mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya setenang mungkin. Banyak pemancing yang tidak mengetahui situasi tersebut hanya mengira mereka sedang mengobrol biasa dan tidak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Lu Yong yang berjongkok di sisi lain merupakan pengecualian. Lu Tua pernah makan bersama Yu Feng, suatu acara yang diatur oleh Liu Fengnian. Dia hanya sekadar kenal sekilas dengan Yu Feng, tidak cukup dekat untuk disebut persahabatan. Dia tahu seluk-beluk perburuan ikan Li Chungen dengan Yu Feng. Begitu Yu Feng memasuki tempat pemancingan, Lu Tua sudah menyadarinya, tetapi dia tidak berusaha untuk menyambutnya. Dia sedang mengatur pelampungnya di sisi lain dan Yu Feng tidak memperhatikannya, itu saja. Awalnya, Lu Tua mengira saat Yu Feng bertemu Li Chungen, paling tidak akan ada sedikit godaan sarkastis untuk menandai kehadirannya, tetapi Yu Feng menanggapinya dengan santai dan rendah hati, bahkan tidak menyinggung masalah tersebut. Hal ini membuat Lu Tua, yang telah memperhatikan secara diam-diam, berpikir sedikit lebih tinggi tentang Yu Feng. Cara seseorang bersikap dan bertindak meninggalkan jejak. Siapa saja bisa berdarah panas, menilai karakter seseorang di masa seperti itu tidaklah akurat. Sebaliknya, saat mereka tenang dan kalem, detail dalam perilaku mereka benar-benar mencerminkan karakter mereka. Berdasarkan perilaku Yu Feng saat ini, Lu Tua sangat menghormatinya. Pria muda ini tidak sedangkal anak-anak lain seusianya. Dalam waktu singkat, Li Chungen mengeluarkan 4 atau 5 peti minuman dari kios dengan kereta kecil. Di luar panas sekali, dan saudara Feng dari perkumpulan kita mentraktir semua orang minuman. Li Chungen berteriak dengan suara keras sambil membagikan minuman kepada setiap orang yang ditemuinya. Waduh, wajahnya dipenuhi senyum. Lebih bahagia daripada jika dia berhasil mendapatkan tempat terbaik dan terus-menerus mendapatkan ikan. Melihat tindakan ini, Yu Feng menggaruk kepalanya, agak tercengang. Orang kaya tentu saja bermain dengan aturan mereka sendiri. Dia hanya menawarkan jalan keluar kepada pria itu, namun Li Chungen berinisiatif untuk mentraktir semua orang di kolam dengan minuman. Meski begitu, Li Chungen tetap merasa seperti telah memperoleh kesepakatan seumur hidup. Sebotol es teh harganya hanya 3 atau 4 yuan, dan dengan lebih dari 40 titik di tempat pemancingan, maksimal sekitar 200 botol sudah cukup. Jumlah uang yang sedikit itu dapat membeli ketenangan pikiran, dan meskipun harganya 10 kali lipat lebih mahal, saya, saudara Gen, tidak akan mengerutkan kening. Memancing akhir-akhir ini sangat menegangkan, khawatir bertemu Yu Feng dan kecanggungan yang mungkin terjadi. Sekarang setidaknya saya bisa sedikit bersantai. Setelah memenangkan pertarungan ikan melawan Yao Tao dan mengamankan chicken dinner sebagai juara pit, banyak orang sudah memiliki kesan terhadap Yu Feng. Kini, melihat Yu Feng mentraktir semua orang minuman, mereka yang menerima minuman pun menyapa Yu Feng, yang membalasnya dengan senyuman, membuat seluruh suasana terasa harmonis. Waktu habis, semuanya bersiap untuk undian dan pendaftaran. Pada saat ini, Hi Wenlong keluar dari prefabrikasi sambil memegang daftar pendaftaran dan kotak akrilik untuk undian. Rutinitasnya masih sama seperti sebelumnya. Verifikasi nomor, lalu undi urutan registrasi. Yu Feng mengantre di tengah kerumunan, sekitar posisi ke-20, dan mengambil nomornya dari kotak, lalu meliriknya. 20 titik ini terletak di sisi timur tengah tepi selatan. Tempatnya bukan di area tengah dengan oksigenator atau di pinggir. Itu adalah tempat memancing yang sangat biasa. Tanpa restu sistem, keberuntunganku dalam menggambar benar-benar tidak kuat. Yu Feng mendesah dalam hati, lalu berbalik untuk mengumpulkan perlengkapannya dan bersiap memasuki tempat pemancingan. Hehe, saudara Feng, minumanmu. Aku tidak yakin apakah kamu lebih suka cola atau es teh, jadi aku menyimpan beberapa botol keduanya. Li Chungen menyeringai, menyerahkan sebotol es teh dan cola. Yu Feng mengambil es tehnya dan balas menyeringai sambil bercanda. Bagaimana kalau kita bergulat lagi nanti? Li Chungen menggelengkan kepalanya seperti drum kerincing. Lupakan saja. Saya telah belajar pelajaran saya dari satu percobaan. Haha, fokus saja memancing dan berusaha menangkap ikan, kamu pasti bisa, kata Yu Feng sambil membuka tutup botol dan meneguk isinya. Sambil mereka ngobrol,
Pengundian pun selesai. He Wenlong membuka gerbang masuk dan semua pemancing bergegas ke tempat pemancingan untuk memulai persiapan terakhir mereka. Yu Feng menemukan tempatnya dan segera menyiapkan umpan, baskom air, kotak tali pancing, dan sebagainya, tinggal menunggu untuk mulai memancing. Sementara itu, Yu Feng mengeluarkan perlengkapan siaran langsungnya, mengendalikan kamera untuk menyorot area pemancingan guna menangkap gambaran umum, dan meniru toko internet lainnya, ia mengunggah cuplikan siaran langsung. Ini adalah trik yang dipelajarinya saat mengobrol dengan Suster Hong. Mekanisme operasi platform mengikuti pola tertentu. Bagi orang awam yang mengeposkan konten, karya tersebut pertama kali muncul di halaman penemuan lokal. Jika data berkinerja baik, data tersebut akan maju ke halaman panas lokal. Logika serupa diterapkan untuk memulai siaran langsung. Memposting teaser sebelum siaran langsung memberikan titik masuk tambahan bagi audiens target di luar halaman rekomendasi siaran sendiri, yang dapat meningkatkan efektivitas secara signifikan. Setelah mengunggah cuplikannya, Yu Feng memeriksa waktu. Masih ada sekitar 10 menit sebelum dimulainya memancing, dan dengan pemikiran itu, dia membuka ruang siaran langsung. Jackpot baris depan. Haha, Bu, aku berhasil. Saya berhasil mendapatkan tempat duduk barisan depan di ruang siaran langsung Saudara Feng. Apakah Mas Quine sudah siap? Apakah Saudara Feng akan mengadakan giveaway di siaran langsung hari ini? Cuacanya bagus, tekanannya tinggi, ini hari lain yang dimaksudkan untuk casting terus-menerus. Aku sudah menyiapkan biji bunga matahari dan bangku lipatku, sekarang tinggal menunggu untuk melihat aksi gemilang Saudara Feng. Bab 257. Ada yang tidak beres. Yu Feng berdeham dan berkata, "Halo semuanya, aku nelayan Yu Feng. Hari ini saya akan membawakan siaran langsung dari Dongxia Village Fishing Ground untuk memancing di Black Pit yang autentik. Mumpung kita masih punya waktu sebelum mulai memancing, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu tentang situasi ikan. Ada 5.000 jin ikan kolam asli Tianjin, yang pemilik lubang secara pribadi pergi mengambilnya dengan berkendara ke sana, dan selama sesi memancing kemarin, cuacanya pengap. Uji coba memancing selama setengah jam menunjukkan aktivitas ikan yang buruk, jadi dia mengembalikan tiket dan menutup kolam. Hari ini, setelah menyesuaikan kondisi ikan, kita akan melanjutkan dengan memancing yang benar. Tujuan utama hari ini adalah agar semua orang bisa merasakan khasiat anggur herbal mask kami. Saya akan membagikan 10 botol anggur herbal mask untuk diberikan secara gratis selama siaran. Aturan lama, semua orang harap berbagi dan mempromosikan siaran langsung ini. Setelah jumlah penonton online kami mencapai 5.000, putaran pertama undian 3 botol mask herbal wine akan berupa tangkapan layar, yang akan dikirimkan ke rumah Anda secara gratis. Sial, kita bahkan belum mulai memancing, dan undian sudah dimulai. Tidak mungkin, biar aku yang atur sahamnya dulu. Pasukan berbagi, bersiap menyerang. Little Stone membagikan ruang siaran langsung kepada teman-temannya. Demi siapa dia membagi ruang siaran langsungnya dengan teman-temannya? Lonely Boat Angler membagikan ruang siaran langsung kepada teman-temannya. Notifikasi berbagi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri saluran publik. Para penggemar terlalu antusias. Setelah jumlah penggemar meningkat hingga hampir 300.000, Yu Feng jelas merasa bahwa ada lebih banyak orang yang online di ruang siaran langsung pada saat yang sama. Sebelum putaran pertama berbagi lingkaran berakhir, popularitas ruangan tersebut telah melampaui 5.000 orang, dan masih terus meningkat. Wah, teman-teman, cepat sekali mencapai 5.000. Aturan lama, semuanya, posting 4 digit terakhir nomor ponsel Anda di saluran publik. Ambil tangkapan layar secara langsung, dan 3 orang terakhir menang. Belum sempat dia selesai berbicara, 4 digit terakhir nomor telepon seluler yang tak terhitung jumlahnya mulai membanjiri saluran publik. 3, 2, 1, tangkapan layar, teriak Yu Feng, dan klik, tangkapan layar saluran publik pun tertangkap. Selamat kepada penggemar, Spiky Cucumber, Hansome Ma Not Hansome, dan Henan Peng Yuyan, karena memenangkan putaran pertama undian. Silakan kirimi saya alamat pengiriman dan nomor telepon Anda melalui pesan pribadi. Setelah siaran berakhir, akan dikirim paling lambat besok oleh SF Express. Spiky Cucumber mengirimkan 10 bir. Hansome Ma Not Hansome mengirimkan 66 lollipop. Timun berduri. Wow haha, aku menang. Terima kasih, Saudara Feng. Yu Feng mengingatkan, tidak perlu hadiah, semuanya nikmati saja siaran langsungnya. Pastikan untuk berhati-hati, menerima hadiah tidak boleh melibatkan pembayaran apapun, jangan sampai tertipu. Emma tampan tidak tampan, Kakak Feng sangat murah hati.
Saat Yu Feng berinteraksi dengan penggemar di ruang siaran langsung, suara keras pemilik tempat pemancingan, He Wenlong, juga terdengar. Perhatian untuk semua nelayan, memancing dimulai tepat pukul 6.30. Setelah mendengar panggilan pemilik lubang untuk mulai memancing, Yu Feng dengan cekatan menyiapkan kail gandanya dengan Lo Sebait dan, bersama semua orang, melemparkan umpan ke tempat tepat di depan mereka. Situasi ikan belum jelas, mari kita mulai dengan pengecoran eksplorasi kecil. Karena ikan tidak menggigit dengan baik kemarin dan kolam ditutup, mari kita sedikit konservatif hari ini pada awal memancing. Tidak perlu kulit timah untuk sarangnya, mari kita lihat dulu apakah ikan mengenali umpan Lose Powder, baru kemudian melakukan penyesuaian spesifik. Yu Feng tengah memperhatikan kendaraan hias itu sambil berinteraksi dengan teman-teman daringnya. Sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, pelampung itu tersentak sangat keras. Gigitan ganas semacam ini diikuti oleh gigitan berikutnya saat turunnya pelampung, yang umumnya dikenal sebagai gigitan terus-menerus, memiliki tingkat kena yang sangat tinggi. Yu Feng sedikit mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya, mengangkat tongkat pancing untuk mengaitkan ikan, dan mengenai sasarannya dengan tepat. Seekor ikan dengan berat 2 hingga 3 pon, tidak terlalu besar, diangkat ke atas dengan kekakuan tongkat pancing dalam satu putaran. Saat ikan mas itu disendok, Yu Feng dengan santai mencengkeram penutup insangnya untuk mengangkatnya. Gigitan yang sempurna pada posisi jam 12, sangat akurat. Ini menunjukkan bahwa umpan lepas yang kami gunakan cukup efektif. Sekarang hanya ada sekitar 40 orang, dengan rata-rata lebih dari 100 pon ikan per orang. Saya akan memancing sebentar dengan Lo Sebait, dan jika ada yang punya pertanyaan, ngobrol di frekuensi publik. Saya akan berinteraksi dengan kalian semua sebentar lagi. Setelah menyapa semua orang, Yu Feng meletakkan telepon genggamnya, memegang kait ganda dengan pegangan segitiga besar, dan mulai melemparkan dengan intens. Dalam memancing di Black Pit, ada beberapa pola umum. Selama ikan mengincar Lose Powder, aksinya biasanya cepat. Selama fase ini, tidak ada upaya tergesa-gesa untuk mengaitkan ikan. Kuncinya adalah pertama-tama menciptakan tempat memancing yang produktif. Pendekatan Yu Feng sangat berbasis pada esensi, kait ganda dengan lemparan Lose Powder frekuensi tinggi tanpa mencengkeram gigitan, awalnya merencanakan 30 lemparan. Dengan keterampilan melempar tongkat tingkat master, pendaratan Lose Powder milik Yu Feng sangat terkonsentrasi, sebagian besar saling tumpang tindih dalam area yang sangat kecil. Setelah sekitar selusin kali pengecoran, nodanya sudah keruh. Ikan di tempat umpan mulai mendidih bahkan sebelum 30 lemparan yang direncanakan selesai. Dengan banyak aktivitas di bawah tempat tersebut, kadang-kadang memperlihatkan 1 atau 2 ikan mas muncul ke permukaan dan kemudian menyelam ke bawah. Setelah umpan memasuki air, ketinggian di mana pelampung terbalik untuk menandakan gigitan juga meningkat. Waktu yang paling dibesar-besarkan, ikan telah stabil pada umpan tepat saat pelampung terbalik. Menghadapi situasi ini, Yu Feng dengan tegas berhenti melemparkan Lose Powder, menggunakan sepotong kecil ragworm pada kail bawah dan Lose Powder pada kail atas, dan secara resmi mulai memancing. Lemparan resmi pertama menghasilkan gigitan menyentak cepat dan kuat segera setelah pelampung terbalik, hampir identik dengan gerakan selama gigitan uji awal. Dari lemparan ini dan seterusnya, Yu Feng memasuki mode ledakan intens dari tangkapan berturut-turut. Setiap kali pelampung itu terbalik tinggi, ia mendapat gigitan. Mengangkat tongkat itu malah menghasilkan tangkapan, menangkap lebih dari selusin ikan berturut-turut tanpa ada tanda-tanda melambat. Awalnya, Yu Feng mengira seluruh lubang itu tengah mengalami aksi cepat, tetapi setelah mengamati keadaan sekelilingnya sejenak, dia sedikit mengernyitkan dahinya. Melihat sekeliling, semua orang sedang menangkap ikan, tetapi kecepatan mendaratkannya terasa lebih lambat darinya, terutama 2 pemancing di kedua sisi Yu Feng. 15 menit memancing, mereka hanya berhasil menangkap beberapa ikan masing-masing, sementara Yu Feng terus-menerus mendaratkan ikan, meninggalkan tetangganya dalam keadaan kosong tanpa ada yang mendapat umpan. Ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya aksi ikan di sekitar tempat saya hari ini luar biasa agresif. Apakah kalian menyadarinya? Cara ikan menggigit sisi Yu Feng berbeda dari yang lain. Setiap gigitannya adalah sentakan yang kuat dan tegas, sangat kuat dan ganas. Mungkinkah itu efek dari anggur obat? 2 orang di sebelah Yu Feng agak sial, aku melihat mereka hanya menangkap 1 ikan. Kurang dari setengah jam dalam sesi tersebut, mereka hanya menatap kosong. Yu Feng dengan santai melepaskan kail ikan mas dan meletakkannya ke dalam fish guard, lalu melirik frekuensi publik teleponnya. Kondisi ikan jauh lebih baik dari yang kami harapkan. Sekarang setelah lebih dari selusin ikan tertangkap, mari kita stabilkan. Karena tujuan utama kita adalah menguji efek anggur medis, mari kita beralih ke umpan yang sama tanpa anggur medis dan lihat bagaimana gigitannya.
Setelah berkata demikian, Yu Feng meletakkan umpan lunak dan lengket itu ke samping, meraih mangkuk pembuka umpan di belakangnya, dan mengeluarkan sepotong ragworm yang tampak hampir identik. Umpan ini tidak ditambahkan anggur medis, rasio air dan profil rasa dasarnya konsisten. Ayo kita coba. Bab 258. Kontrasnya jelas. Setelah mengatakan itu, Yu Feng membentuk ulang umpan dan melemparkannya langsung ke sarang. Anehnya, sebelumnya ketika pelampung terbalik saat melempar, ia akan terhubung pada posisi tinggi. Akan tetapi, setelah mengganti umpan, tidak ada ikan yang menggigit meski pelampung bergerak dari terbalik ke posisi menetap. Tindakan yang tercermin dari pelampung tersebut berupa sedikit pergeseran dan penurunan, serta getaran vertikal, sinyal tidak nyata yang disebabkan oleh ikan yang berenang di sekitar sarang. Tidak ada satupun gigitan asli. Sial, itu terlalu dibesar-besarkan. Pelampungnya sudah mengendap dan masih belum ada yang menggigit. Yu Feng bergumam pelan, sambil menghentakkan joran pancingnya untuk menggoda pelampung. Bersamaan dengan godaan itu, muncullah respons, gigitan besar di tengah pelampung. Yu Feng secara refleks mengangkat tongkatnya untuk menyerang, dan mengenai sasaran. Menggoda dalam memancing di Taiwan adalah trik yang sangat halus. Efektif untuk ikan mas cerucian dan ikan mas biasa. Fakta bahwa umpan yang bergerak ke bawah secara normal tidak menarik gigitan, tetapi godaan yang muncul, menimbulkan beberapa pertanyaan. Yu Feng, yang mengendalikan joran pancing dengan satu tangan, mengangkat ikan ke permukaan dengan satu manuver lalu mengulangi taktik sebelumnya, memegang ikan di belakang insangnya untuk melepaskan kail. Kali ini, ia sengaja fokus pada posisi kail di mulut ikan. Jelaslah bahwa kailnya masih berada pada posisi jam 12 seperti biasanya, namun dibandingkan dengan gigitan sebelumnya, titik kailnya terasa lebih dangkal. Apa artinya ini? Itu berarti kepekaan ikan terhadap umpan jenis baru telah berkurang. Joran sebelumnya yang diberi umpan anggur medis memiliki gigitan yang padat dan tajam, tetapi joran ini dengan umpan eksperimental telah memengaruhi kualitas gigitan. Mereka tidak seganas sebelumnya. Mustahil? Apakah perbedaannya begitu kentara? Bro, kamu tidak sedang mempermainkan kami, kan? Umpan yang kamu pakai sekarang, kamu benar-benar tidak menambahkan apapun? Seharusnya ada banyak ikan di sarangnya. 10 ikan sebelumnya semuanya menyambung pada posisi tinggi. Bagaimana bisa yang ini melewati lapisan-lapisan dan tenggelam ke dasar? Dan hanya dengan menggodanya dia menggigit. Belum lagi, daya telan yang dipantulkan pelampungnya juga tidak besar, hanya lebih dari setengah kedalaman gigitan dibandingkan sebelumnya. Ini bukan perbedaan yang sedikit. Mungkinkah tidak ada ikan yang tersisa di sarangnya? Kalau tidak, kenapa tidak mengganti umpannya dan mencoba lagi? Yu Feng melirik saluran publik di ponselnya dan melanjutkan, jangan berasumsi sembarangan. Ayo coba memancing dengan umpan anggur medis untuk ronde berikutnya. Setelah mengatakan ini, Yu Feng tidak melakukan apapun selain beralih kembali ke umpan anggur obat. Dia membentuk 2 ekor cacing tanah pada kail kembar dan melemparkannya lagi. Begitu umpan mengenai air, pelampungnya terbalik dan langsung terjadilah gigitan. 2 gigitan yang berlebihan dan kuat. Yu Feng ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat tongkat untuk memasang kail dan menyadari tenaga yang luar biasa kuat. Ya ampun, kedua kailnya tertelan oleh ikan, dan sepasang tersangkut. Mencatut sepasang ekor pada ikan mas bukanlah hal yang baik. Ikan itu cukup besar, dan tekanan pada tali pancing terlihat jelas sekali. Masalah kontrol sedikit saja dapat dengan mudah menyebabkan garis terpecah di cabang-cabang. Untuk menghindari hal ini, Yu Feng selalu menggunakan lose powder yang lebih besar saat mengait, dengan fokus pada gigitan agresif. Dia tidak menyangka bahwa tetesan pertama dengan ulat kain kait ganda akan menghasilkan ekor ganda. Apakah perbedaannya benar-benar sejelas itu? Apakah anggur obat itu menakjubkan? Timun berduri. Hahaha, aku untung. Saudara Feng, anggur obat ini sungguh hebat. Jika saya mendapatkannya, saya akan mencobanya juga. Tanganku gatal hanya dengan menontonnya. Tahun lalu, ketika kami memancing di sebuah lubang di sini, kami juga bertemu dengan seorang pemancing hebat yang menambahkan anggur obat yang tidak diketahui ke dalam umpannya. Ikan-ikannya tampak mengerikan, banyak yang kepala dan ekornya busuk. Yang lain hampir tidak bisa menangkap satupun, tapi orang ini terus menangkapnya terus-menerus, membuat seluruh pit menyaksikan penampilannya. Kami tak percaya dan menawarkan rokok untuk mendapatkan umpannya, berpindah tempat beberapa kali, dan dimanapun kami menjatuhkan kail, kami mendapat gigitan di mana-mana.
Benda yang disebutkan saudara di atas disebut ikan mas raksasa emas. Diproduksi oleh pabrik farmasi kecil di provinsi East Mountain. Hal itu menimbulkan sensasi di sini pada saat itu. Saya bahkan membeli sebotol seharga sekitar $120, cukup mahal. Namun uang itu digunakan dengan baik. Selama periode itu, saya hampir selalu berhasil membawa ikan ke darat kemanapun saya pergi. Yang lain tidak dapat menangkap apapun, saya bisa. Yang lain sedikit beruntung, saya berhasil menangkap terus-menerus. Saya memancing selama 10 sesi dan bukan saja saya tidak rugi, tetapi saya juga mendapat sedikit keuntungan. Akan tetapi, ketika saya membeli batch kedua kemudian, efeknya tidak begitu terasa lagi. Setelah itu, hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Jadi tampaknya, anggur obat memang bisa memberikan efek yang luar biasa. Dengan situasi saudara Feng saat ini, kemungkinan besar anggur obat memainkan peran penting. Melihat pesan-pesan yang dibahas oleh teman-temannya di saluran publik, Yu Feng cukup terkejut. Tak heran jika sistem memberi nilai formula ini begitu tinggi, efeknya sungguh dominan. Jika efek benda ini stabil dan dipasarkan, itu akan seperti menjatuhkan bom di komunitas pemancing, mengejutkan banyak pemancing ahli. Kalian semua melihat bagaimana umpan yang berbeda bekerja, dan secara pribadi saya pikir benda ini cukup efektif. Mari kita coba beberapa kali lagi selagi ikannya menggigit dengan baik. Sejujurnya, ini sudah melampaui ekspektasi saya. Selanjutnya, Yu Feng beralih dan bereksperimen beberapa kali lagi. Efek umpannya sangat stabil. Menambahkan anggur medis ke umpan menghasilkan gigitan yang berlebihan, kuat, dan hampir selalu memberikan makanan berkualitas tinggi. Umpan tanpa anggur medis, di sisi lain, memerlukan terlalu banyak bujukan, sikap acuh tak acuh dari ikan, kadang-kadang godaan mungkin berhasil, tetapi kebanyakan gigitannya lemah dan pemberian makannya dangkal. Untuk menghilangkan kecurigaan apapun yang mungkin dimiliki para penonton siaran langsung bahwa Yu Feng telah mengutak-atik umpan terlebih dahulu, Yu Feng hanya menghentikan rangkaian memancing yang bagus itu dan di depan semua orang di siaran langsung, menyiapkan sekumpulan ragworm yang baru. Setengahnya dengan anggur obat, setengahnya tanpa. Kesimpulannya masih sama dengan tes sebelumnya. Yu Feng terus mengobrol dengan para pemirsa siaran langsung dan mengubah pembukaan umpan, yang dengan cepat menarik perhatian para pemancing di dekatnya. Dia baru saja mengeluarkan seekor ikan, dan bahkan belum memasang umpan pada kedua kailnya, ketika pria di sebelah kanannya, sambil tersenyum lebar, menawarinya sebatang rokok. "Kakak, umpan apa yang kamu pakai?" "Saya mendengarkan sebagian siaran langsung Anda tadi, bisakah Anda berbagi sebagian umpan Anda dengan saya? Saya ingin mencobanya. Sejak saya mulai memancing hari ini, saya hanya menangkap 2 ikan, salah satunya bahkan tersangkut di kail. Aku sudah memperhatikan pelampungmu, dan cara kamu mendapatkan gigitannya benar-benar renyah." Pencapaian tertinggi bagi seorang pemancing di Black Pit adalah membuat para pemancing di kedua sisinya terkesan. Pemancing lainnya menawarkan rokok dan meminta saran, membuat Yu Feng merasa sangat senang. "Hehe, cuma coba-coba sedikit. Umpan ini ada tambahan bahannya, silakan dicoba." Yu Feng melambaikan tangannya, tanda dia tidak merokok, lalu dengan murah hati menyerahkan setumpuk umpan kepada pemancing yang menyambutnya. Bab 259. Rekor baru di tempat pemancingan Desa Dongxia. Ini juga merupakan cara bagi pemirsa streaming langsung untuk menyaksikan keefektifan umpan tersebut. Di bawah kendali Yu Feng, kamera drone berpindah dari tempat Yu Feng untuk fokus pada tempat pemancing terdekat. Sebelumnya, semua orang melihat orang di sisi ini hanya menatap kosong, secara langsung. Setelah umpan diganti, jika perilaku ikan berubah, itu akan membuktikan dahsyatnya efek umpan tersebut. Dengan membandingkan lebih lanjut dengan dan tanpa penambahan anggur obat, efek praktis dari anggur obat kemudian ditunjukkan. Hampir persis seperti yang diantisipasi Yu Feng, meskipun melibatkan umpan cacing tanah, hanya butuh 3 atau 4 kali lemparan bagi pemancing di dekatnya untuk menangkap seekor ikan. Gigitan yang mencolok dan jelas itu merupakan kenikmatan bagi para pemirsa di ruang streaming langsung untuk melihatnya. Gigitan ini, dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu, adalah konsep yang benar-benar berbeda. Orang di atas benar, tanpa tambahan obat, rasanya hanya setengah gigitan, tetapi dengan anggur obat, rasanya setidaknya 1,5 gigitan. Pelampung Yu Feng selalu sangat sensitif, setengah gigitan dianggap sangat buruk. "Yu Feng, apakah kamu menjual anggur obat ini?" "Saya oke-oke saja dengan harga yang lebih tinggi. Dengan begitu banyak orang, saya tidak berharap bisa menang lotre. Bisakah saya membelinya dengan uang?" Permintaan yang sama. Dengan anggur obat ini,
Bukankah itu akan menjadi kekuatan suci yang menebas para dewa dan menghalangi manusia, membunuh manusia? Baru saja aku melihat Yu Feng membuka umpannya sendiri, dan dia hanya menambahkan beberapa tetes anggur obat. Kalau dipikir-pikir, sebotol 50 ml bisa bertahan lama. Dengan adanya perbandingan dan referensi yang ada, seluruh hasil pengujian dianggap cukup berwibawa, dan para penonton dalam siaran langsung dengan cepat berubah dari mengagumi efek yang dilebih-lebihkan menjadi memohon kepada Yu Feng untuk menjualnya. Dengan hampir semua orang menyatakan mereka akan menerima harga yang tinggi. Yu Feng menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih, saudara-saudara, atas perhatian kalian yang tinggi, tetapi kami hanya memiliki produk ini dalam jumlah yang sangat terbatas, jadi untuk saat ini, kami tidak menjualnya secara eceran. Ini adalah pertama kalinya kami memproduksi sekitar 2 pon, sekitar 1000 ml, anggur, yang darinya saya akan membotolkan 30, dan memberikan semuanya dalam undian di siaran langsung. Ada begitu banyak orang, mustahil untuk menang. Saya ingin melakukan pemesanan awal. Jika ada yang menang lotre dan tidak membutuhkannya, saya akan membelinya seharga $150. Aku akan membayar 200, berikan padaku. Saya akan membayar 300, jangan berebut, orang-orang besar. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Yu Feng melanjutkan. Semuanya, tenanglah. Kami hanya punya sedikit saja saat ini, tapi kami punya semua herba lainnya. Setelah kami melakukan percobaan lain dan memastikan tidak ada masalah, saya akan mempersiapkan lebih lanjut dan menyelenggarakan acara kesejahteraan penggemar di siaran langsung. Dengan demikian, para penggemar di ruang siaran langsung akhirnya sedikit tenang, karena mengetahui bahwa selama Yu Feng terus memproduksinya, cepat atau lambat mereka dapat menggunakannya. Hei, saudara, apa yang baru saja kamu katakan akan kamu jual? Apakah itu obat kecil yang ditambahkan dalam umpan? Umpan yang kamu berikan berhasil banget, aku juga mau 1 botol, berapa harganya? Saya akan mentransfer uangnya ke WeChat. Mendengar Yu Feng berinteraksi dengan pemirsa siaran langsungnya, orang yang telah merasakan keberhasilan dengan umpan Yu Feng juga meletakkan pancingnya dan membungkuk lagi. Yu Feng menggelengkan kepalanya lagi, stok sudah habis, saudaraku. Aku punya toko alat pancing. Ini anggur herbal mask yang baru saja aku coba. Jika Anda tertarik, tambahkan WeChat saya akan mengumumkan pembaruan apapun di siaran langsung dan di lingkaran teman-teman saya. Oke. Setelah cerita sampingan kecil ini, Yu Feng kemudian terus mempertahankan rentetan tangkapannya, dari pukul 7.30 pagi hingga setelah pukul 11, hampir tanpa henti. Entah kenapa, secara keseluruhan, hasil tangkapan di kolam hari ini hanya bisa dibilang memuaskan. Namun, pihak Yu Feng memiliki persentase tangkapan ikan yang luar biasa tinggi. Meskipun gigitan ikan melambat di tempat lain, tempat Yu Feng masih memiliki rekor tangkapan yang stabil. Semua orang menangkap secara serentak, tangkapan Yu Feng tidak begitu mencolok. Begitu seluruh kolam melambat, gerakan Yu Feng berlanjut, dengan cepat membuatnya menjadi bintang paling terang di kolam. Setelah pukul 10 pagi, tempat memancing banyak orang sepi dari tangkapan ikan, jadi mereka meletakkan pancing dan berjalan-jalan untuk menonton Yu Feng memancing. Tanpa disadari, sedikitnya selusin pemancing dan penonton telah berkumpul di belakang Yu Feng. Pada pukul 12 siang, pemilik tambang, He Wenlong, berteriak melalui pengeras suara, waktu memancing sudah berakhir. Baru saat itulah Yu Feng meletakkan pancingnya dan perlahan berdiri. Setelah pagi hari memancing yang intens, leher dan lengan Yu Feng cukup lelah, tetapi ikan-ikannya sangat agresif. Bahkan setelah periode penangkapan ikan resmi berakhir, tempat itu masih dipenuhi ikan. Lumayan, saudara Yu Feng, sepertinya kamu akan menang besar hari ini. He Wenlong, ditemani seorang asisten muda, berjalan santai, mengetahui Yu Feng telah menangkap banyak ikan. Dia secara khusus membawa 3 keranjang plastik besar untuk menampung ikan. Yu Feng menggaruk kepalanya dan menyeringai rendah hati. Aku mencoba sedikit trik, tidak menyangka hasilnya akan begitu baik. Apa maksudmu, tidak buruk? Jika semua orang seperti Anda, semua ikan di dalam lubang akan hilang. Kamu hampir tidak berhenti pagi ini, kamu pasti menangkap banyak, kan? Tidak apa-apa, aku membawa 2 pelindung ikan untuk berjaga-jaga. Seharusnya stabil saat berada di darat. Yu Feng berbicara dengan ringan, tetapi baru setelah He Wenlong dan asistennya mulai menarik ikan, semua orang benar-benar mengerti hasil tangkapannya. 2 pelindung ikan, yang diisi hingga penuh dan diperkuat dengan kawat berlapis karet, membutuhkan beberapa orang kuat yang mengeluarkan banyak tenaga untuk mengangkatnya. Menurut perkiraan He Wenlong, setiap penjaga ikan memegang sedikitnya 2 hingga 300 pon ikan secara terus-menerus. Sialan. Sebanyak ini?
Saya sudah memancing di Black Pit selama beberapa tahun dan ini pertama kalinya saya melihat seseorang menangkap begitu banyak ikan. Penonton lain mengukurnya dan berkata dengan ragu, pelindung ikan ini seharusnya bisa menahan beban setidaknya 200 pon, kan? 200 pound? Aku perkirakan ada 300. Ini adalah lubang berukuran 45 inci, kata yang lain dengan percaya diri. Para penonton sekarang benar-benar tercengang. Bagi yang lain, melampaui 100 pound dianggap kinerja yang baik, tetapi Yu Feng memiliki hasil 2 kali lipat dari itu. Semua orang memancing di lubang yang sama, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? He Wenlong menggoyangkan bukaan pelindung ikan, membentangkannya, dan dengan santai mengikat simpul untuk mencegah ikan melarikan diri, lalu bertanya pada Yu Feng, mau mengambil foto? Anda tidak hanya memenangkan Pit Crown, Anda juga memecahkan rekor lama di sini. Ayo kita ambil. Mari kita juga mengiklankan sedikit tentang pit kita. Ikannya enak sekali. Yu Feng menyeringai lebar, memperlihatkan gigi putihnya. Tak lama kemudian, Bosi telah mengambil beberapa foto Yu Feng yang tengah berjongkok di depan penjaga ikan sambil membawa hasil tangkapannya. Menangkap ikan sebanyak ini di lubang kecil sungguh di luar ekspektasi semua orang, termasuk pemilik lubang. Ketiga keranjang plastik itu sama sekali tidak cukup, hanya mampu menampung sedikit lebih dari satu muatan sebelum akhirnya penuh, dan setelah sedikit bersusah payah, mereka akhirnya berhasil menimbang semua ikan. 586 pon. Hanya kurang 10 pon untuk mencapai berat 600. Hal ini secara signifikan meningkatkan rekor tangkapan ikan tertinggi dalam satu sesi di Dongxia Village Fishing Ground. Pemilik Yue Feng Fishing Tackle, Yu Feng, dalam kompetisi memancing 5.000 pon, berhasil menjaring ikan seberat 586 pon, mencetak rekor baru untuk tangkapan terbanyak yang dilakukan satu orang di tempat pemancingan. Saat He Wenlong mengunggah foto hasil tangkapan Yu Feng di grup WeChat tempat pemancingan itu, seluruh grup meledak kegirangan. Bab 260. Mendapat perhatian dari Lutua. Lubang He Wenlong telah disebutkan sebelumnya, tahun ini menandai tahun kelima beroperasi. Sejak maraknya pemancingan Black Pit, Bos He selalu menjadi yang terdepan dalam tren ini. Secara lokal, setiap pemancing dengan keterampilan memancing di atas rata-rata pasti tahu tentang lubang ini. Dalam lingkungan seperti itu, tidak kekurangan orang-orang tangguh yang berketerampilan tinggi, tetapi kemampuan manusia ada batasnya. Rekor sesi tunggal lebih dari 300 pon belum terpecahkan untuk waktu yang lama hingga hari ini, ketika Yu Feng, meskipun dalam kondisi memancing biasa, secara mengejutkan mencetak rekor tinggi. Penonton yang menyaksikan siaran langsung pun heboh, karena siaran tersebut terus berlangsung sepanjang acara, mulai dari sebelum masuk tempat acara, sebelum casting, hingga saat pemilik selesai menimbang ikan. Ada juga banyak pemancing terkenal di internet yang mencari kondisi memancing yang bagus, menjelajah ke kolam khusus di mana tangkapan rata-rata per orang dapat dengan mudah mencapai 800 atau bahkan 1000 pon, dengan rekor lebih dari 1000 pon dari satu hari memancing sendirian dan menangkap ikan. Jika dilihat dari berat tangkapannya saja, hasil tangkapan Yu Feng tidak bisa dianggap berlebihan, tetapi jika memperhitungkan jumlah keseluruhan ikan yang ditebar dan situasi penangkapan ikan secara keseluruhan, hasilnya cukup mengerikan. Saudara-saudara di siaran langsung, total berat badan yang ditimbang baru saja keluar, totalnya 586 pon. Itulah akhir siaran langsung pagi ini. Semua saudara yang memenangkan lotre, kirimkan saya nomor telepon dan alamat Anda melalui pesan pribadi, dan saya akan mengatur pengirimannya. Siaran langsung hari ini berakhir di sini. Saya akan segera menyelesaikan Mas Quine, dan berusaha untuk segera mendistribusikan versinya kepada semua orang. Ah, sudah berakhir? Saya belum puas. Kami meminta 50 sen lagi. Tepat sekali, bukankah sang juara pit mendapatkan makanan dari bosnya? Anda bisa melakukan mukbang untuk kami. Ayo kita lihat makanannya. Pesan pribadi terkirim, diam-diam menunggu Mas Quine milik saudara Feng. Yang di atas, tersesat, sesumbar sekali lagi, dan kamu akan jadi sampah. Yu Feng menggaruk kepalanya. Sudah malam, dan baterai kita juga hampir habis. Aku pergi dulu. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih sudah menemaniku hari ini. Setelah mengakhiri siaran, Yu Feng menghela nafas panjang. Seiring bertambahnya jumlah siaran, bertambah pula penggemar beratnya. Dari sudut pandang streaming, ini merupakan hal yang baik, sesuatu yang membuat banyak streamer iri. Namun, bagi Yu Feng, ada sisi buruknya. Basis penggemarnya terlalu melekat. Begitu ia mulai menyiarkan, menjadi sulit untuk mengendalikan durasinya secara wajar. Mudah untuk melampaui panjang yang direncanakan. Karena waktu luangnya sangat terbatas,
Ia perlu menyimpan sebagian untuk cadangan jika terjadi keadaan darurat. Siaran langsung telah berakhir, dan ikan telah terjual, yang tersisa adalah berkemas dan menunggu hidangan ayam. Saat Yu Feng membilas wadah makanan dan mangkuk pembuka umpannya, seorang pria parubaya datang sambil membawa kotak pancing dawa berukuran 26 L miliknya. Lumayan, Yu, kamu berhasil menangkap banyak sekali hari ini. Mendengar seseorang menyapanya, Yu Feng buru-buru mendongak, ternyata itu Lu Yong. Saudara Liu Fengnian telah memperkenalkannya sebelumnya. Dia adalah wakil presiden Asosiasi Nelayan Kota, seorang tokoh terkemuka dalam lingkaran itu. Hei, saudara Lu, apakah kamu juga datang memancing hari ini? Aku tidak melihatmu sebelumnya. Penglihatanku buruk. Yu Feng buru-buru meletakkan apa yang sedang dikerjakannya dan berdiri untuk menyapa Lu Yong dengan ramah. Lu Yong mengeluarkan sebatang rokok dan menawarkannya kepada Yu Feng, yang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak merokok. Jadi Lu Yong menyalakan satu untuk dirinya sendiri dan berkata, aku kurang beruntung dengan undian dan berakhir di sudut barat laut pantai utara, bermil-mil jauhnya darimu. Wajar saja jika Anda tidak menyadarinya. Senjata rahasia apa yang Anda gunakan hari ini? Anda menangkap lebih dari 500 pon, itu cukup banyak. Aku tidak melihatmu istirahat sepanjang pagi. Yu Feng tersenyum malu, tidak ada senjata rahasia. Saya baru saja mencoba sedikit anggur obat dalam umpan. Mungkin ikan itu sedang dalam suasana hati yang tepat. Anda salah satu tokoh senior di komunitas nelayan, dan Anda masih percaya pada umpan dan ramuan ajaib. Yah, kalau ada berbagai jenis umpan dengan efek yang berbeda-beda, tentu saja, pasti ada formula yang ideal. Hal yang sama berlaku untuk obat-obatan kecil. Ini bukan sekadar tahayul, ada beberapa alasan ilmiah di baliknya. Apakah Anda punya rencana makan siang? Aku akan mentraktirmu. Ayo kita pergi ke suatu tempat agar aku bisa belajar darimu. Lu Yong tiba-tiba menawarkan untuk mentraktirnya makan. Yu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. Tidak perlu begitu. Jika tidak ada rencana, saya akan membeli anggur dan kita bisa makan di tempat memancing. Ayam goreng Brother He benar-benar enak. Lu Yong menepuk dahinya. Benar? Bagaimana aku bisa melupakan itu? Karena Anda juaranya, saudara yang bertanggung jawab atas pesta ayam. Kalau begitu, aku tidak akan malu padamu. Tidak perlu membeli anggur. Saya punya anggur putih, anggur asing, dan bir di mobil saya. Yu Feng mengangguk, baiklah. Ayo kita berkemas dulu, baru kita bicara setelah selesai. Setelah mengobrol sebentar dan menyelesaikan rencana makan siang, Yu Feng, yang juga cerdas, segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Fengnian segera setelah Lu Yong pergi. Menelepon untuk mengundang seseorang makan pada jam ini mungkin agak tidak sopan. Tetapi mereka adalah saudara, dan Liu Fengnian bukanlah orang yang mempermasalahkan hal-hal kecil. Setelah mendengar rincian dari Yu Feng, Liu Fengnian tidak ragu-ragu dan setuju, menjemput Qiangzi dan menuju ke tempat pemancingan dengan mobilnya. Ketika Liu Fengnian dan Qiangzi tiba dengan satu mobil, waktu sudah lewat 20 menit. Hidangan terakhir dari ayam spesial He Wenlong baru saja disajikan, dan tidak ada yang ditunda. Tidak buruk, Yu, apakah kamu sedang duduk di sarang ikan hari ini? Aku melirik kelompok tadi, satu tangkapan seberat 586 pon. Begitu mereka bertemu, Liu Fengnian tak sabar untuk bertanya kepada Yu Feng tentang tangkapannya pagi itu. Saudara Feng, kamu tidak bersikap baik. Jika Liu sibuk, saya siap membantu. Jika aku tahu, aku juga akan datang. Mata Qiangzi berbinar ketika mendengar rekor 586 pon. Jika dia berhasil menangkap sebanyak itu, dia bisa membanggakannya kepada teman-temannya selama bertahun-tahun. Heh, kamu sibuk dengan produksi pabrik dan tidak bisa datang, jadi jangan salahkan aku. Saya ingin tetap bersikap tenang, tetapi ikan itu tidak mau berhenti menggigit. Apa yang bisa kulakukan? Yu Feng jauh lebih santai saat berbicara dengan Liu Fengnian dan dengan cerdik menyelipkan fakta bahwa dia telah menangkap 13 ikan berukuran besar. Jangan lagi kita berdiri di luar, mari kita duduk di dalam. Kita memecahkan rekor di tempat pemancingan hari ini, mari kita rayakan dengan benar. Sambil berbicara, He Wenlong datang membawa ember besar berisi bir Qingdao dingin. Termasuk He Wenlong, total ada 5 orang di meja itu. Yu Feng, Liu Fengnian, Qiangzi, dan Lu Yong. Setelah beberapa tawaran sopan, semua orang duduk, sementara Yu Feng memilih tempat sederhana yang paling dekat dengan pintu. Semua orang sudah ada di sini, makanan dan minuman sudah siap. Jangan menahan diri, haruskah kita mulai makan? Usul He Wenlong. Ayo mulai. Aku ngidam ayam ini.
Membawa Yu kecil untuk sesi memancing serius, pesta ayam ketiga tahun ini. Dan saudara Hi, dengan keterampilan seperti Anda, mengapa tidak membuka restoran? Saya pasti akan datang mendukung bisnis Anda setiap hari. Kata Liu Fengnian setengah bercanda dan setengah serius. Hi Wenlong membagikan rokok sambil terkekeh dan menjawab, apa yang kamu katakan? Tidak sulit bagi Anda untuk mendapatkan lubang kejuaraan. Bukannya kamu belum pernah menang sebelumnya? Lu Yong tepat waktu menyela, tidak sesederhana itu. Ikan sulit ditangkap hari ini. Saya bahkan menggunakan tali pancing 0,8, dan tetap saja, gigitannya lemah. Setelah pukul 10, saat ikan mulai tidak terlalu aktif, saya jalan-jalan dan mengamati. Selain tempat Yu, hasil pemancing lainnya juga tidak mengesankan.